Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali dipertemukan ya dalam mata kuliah kimia. Hari ini kita akan diskusi mengenai reaksi dalam larutan, bukan reaksi dalam berita. Oke, hal pertama yang perlu teman-teman pahami adalah larutan adalah suatu campuran yang homogen dari dua atau lebih substansi. Jadi jumlah substansi yang dicampur itu bisa dua atau lebih. Itu namanya larutan. Nah, yang dimaksud dengan zat terlarut atau solut gitu ya, solut itu adalah biasanya adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit, solut, zat terlarut. Dan solvent atau pelarut, nah ini yang melarutkan, itu biasanya umumnya itu dia memiliki komposisi yang lebih besar. Dia memiliki eh, proporsi dalam suatu campuran itu lebih besar. Nah, suatu campuran larutan itu tidak hanya terdiri dari suatu padatan yang dilarutkan. Bisa juga itu adalah suatu larutan atau suatu zat yang sudah dari bentuk awalnya adalah berupa cairan, nah itu dilarutkan dalam cairan yang lain. Itu juga bisa berupa itu juga bisa menjadi suatu larutan. Nah, biasanya solvennya itu adalah air. Ini adalah solven yang paling umum atau pelarut yang universal. Seperti pernah kita diskusikan ketika di biokimia ya, peran air bagi kehidupan yang paling awal waktu itu. Nah, ini contoh, larutan ya, campuran larutan, soft drink. Nah, teman-teman bisa biasa kan ya minum, ya nggak tahu biasa apa enggak, tapi tahulah itu yang bagaimana kalau ini dicampur dengan lime, terus dengan soda, diiklankan puasa-puasa itu ya. Nah, itu contohnya adalah larutan ya. Jadi itu campuran larutan. Solvennya apa? Solvennya adalah H2O dan solutnya, jadi solven itu pelarutnya ya. Pelarutnya adalah air. Lalu zat terlarutnya yang dilarutkan adalah gula dan CO2, karbon di sini. Lalu, nah, yang selanjutnya kita akan mengenal lagi, mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mempelajari ini, mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, elektrolit adalah suatu campuran atau larutan yang ketika dia terdissolve gitu ya, jadi ketika dia terurai di dalam air, itu dia bisa, menghantarkan listrik. Jadi ketika larutan tersebut atau campuran campuran tersebut dilarutkan di dalam air atau suatu zat dilarutkan dalam air, larutan itu menjadi bisa menghantarkan listrik, itu disebut larutan elektrolit. Sedangkan yang non elektrolit kebalikannya. Jadi ketika suatu zat itu dilarutkan di dalam air, itu tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, ini non elektrolit. Nah, kenapa suatu zat itu bisa menjadi elektrolit ketika dilarutkan dalam air? Ketika kita, belajar di biokimia, kita tahu bahwa air itu memiliki sifat polar ya, memiliki sisi negatif dan sisi positif, yang lebih positif dan lebih negatif. Nah, suatu zat ketika dia terlarut di dalam air, dia mengalami hidrasi ya, jadi dia terurai menjadi ion-ionnya dan ionnya itu dikelilingi oleh air, molekul air seperti ini. Jadi ini contohnya, ini ion yang terlarut dari ion yang terpecah gitu ya, dari suatu zat akibat dilarutkan dalam air. Nah, di sini molekul air yang, negatif, bagian yang negatif dia mengikat bagian yang positif dari ion zat yang terlarut, sedangkan yang di sini yang positif ini dia mengelilingi bagian ion yang terlarut dari zat tersebut. Nah, seperti ini hidrasi. Nah, larutan elektrolit dan non-elektrolit, itu yang membedakan adalah ini. Larutan elektrolit, dia bisa
terdisosiasi secara sempurna di dalam air. Ini menjadi H+ dan Cl-. Jadi HCl ini di dalam air, dia akan terdisosiasi sempurna menjadi ion-ionnya H+ dan Cl-. Sedangkan kalau CH3COOH ini dia di dalam air, dia bisa terdisosiasi, tetapi dia juga bisa balik lagi menjadi CH3COOH. Nah, di sini yang membedakan adalah bagaimana zat tersebut di dalam air, bagaimana zat tersebut terdisosiasi dalam air, apakah sempurna atau tidak. Kalau HCl, di sini dia adalah elektrolit kuat ya, dia terdisosiasi sempurna, dia tidak balik lagi. Dia semuanya menjadi ion. Sedangkan yang di sini CH3COH, dia ada yang terdisosiasi, dia ada yang menjadi CH3COH kembali. Nah, ini adalah elektrolit lemah. Nah, kalau yang non elektrolit, kita coba untuk yang non elektrolit ya, yang sebelah kanan ini. Nah, ini adalah dia tidak terdisosiasi di dalam air. Jadi dia tidak menjadi ion-ion yang di dalam air, beda dengan yang tadi. Kalau kita perhatikan yang weak sama yang strong ini biasanya adalah asam kuat atau basa kuat. Sedangkan yang weak, yang lemah, elektrolit lemah, dia adalah asam lemah atau basa lemah. Bahkan H2O ini juga dia termasuk ke elektrolit yang lemah. Masih ke elektrolit dan non elektrolit. Nah, ini sebenarnya kuis ya. Jadi kuisnya ini ada 3 jenis zat yang dilarutkan di dalam air, A, B, C ini ya. Nah, ketika dilarutkan dalam air, kondisinya jadi seperti ini. Yang A ini masih ada yang tidak terdisosiasi, yang B terdisosiasi sempurna di dalam air, yang C ini cuma satu ya, jadi bisa dikatakan tidak ada yang terdisosiasi. Pertanyaannya adalah, manakah yang merupakan elektrolit kuat? Nah, ini karena ini bukan interaktif ya, jadi saya jawab sendiri. Nanti kalau interaktif malah saya dikira Dora di Explorer nih ya. Ya, benar, jawabannya adalah B gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah B. B ini adalah elektrolit kuat. Nah, di sini elektrolit lemah yang A dan non elektrolit adalah yang C. Seperti itu gambarannya. Nah, ini kalau digambarkan di eksperimen gitu ya. Yang non elektrolit adalah yang A, dia tidak menyalakan lampu. Yang B ini elektrolit lemah dan elektrolit kuat, dia adalah yang C. Seperti itu. Nah, reaksi dalam larutan itu dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan 3 hal atau 3 reaksi dalam larutan. Yang pertama adalah reaksi presipitasi, atau ini bisa juga disebut pengendapan, lalu reaksi asam basa, yang biasa juga mungkin teman-teman yang IPA dulu pernah mendapatkan, lalu ini juga sering terdengar ya, reaksi redoks, oksidasi reduksi atau kebalikan, reduksi oksidasi. Nah, ada 3 hal tadi. Mulai yang pertama dulu, reaksi presipitasi. Nah, di sini karena namanya presipitasi ya, jadi dia menghasilkan presipitat atau endapan, atau produk yang dia tidak terlarut. Jadi suatu reaksi yang menghasilkan produk yang dia tidak terlarut. Nah, produk yang tidak terlarut ini disebut presipitat. Oke. Nah, ini contohnya adalah ini, ada reaksi metatesis dari Ki yang dia direaksikan dengan PbNO3 ya. Ki-nya di mana kalau nyari-nyari? Nah, ini di bawah ini ya. Ki ditambah PbNO3. Nah, di sini terjadi reaksi metatesis, yaitu reaksi yang dia mengakibatkan terjadinya pertukaran bagian di antara 2 zat yang direaksikan. Maksudnya bagaimana? Kita lihat langsung aja di sini ya. Ini yang metatesis dulu. Jadi yang sebelah kiri adalah awalnya, produknya adalah ini. Ada produknya ini. Jadi ini reaktan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah produk. Kita lihat K-nya ini kita lihat di sini Pb-nya ini ya. Pb-nya ini dia mengikat I yang di produk. Sedang di sini awalnya PbNO3. Nah, ini terjadi pertukaran ya. Jadi terjadi adanya perpindahan komponen dari zat yang
larutkan. Nah, ini yang disebut reaksi metatesis. Tetapi karena di sini dia menghasilkan padatan, menghasilkan presipitat yang mengendap di bawah ini, kuning ini. Nah, ini disebut reaksi presipitasi. Nah, ini, sebenarnya seperti ini reaksinya. Jadi ketika di dalam air, Ki ini dia akan terdisosiasi, PbNO ini juga dia akan terdisosiasi. Nah, ketika terdisosiasi, Pb ini dia akan mengikat iodin yang ada di sini. Jadi Pb ini yang kuning ya, yang kuning ini, lalu yang iodin ini yang ungu. Nah, dia akan membentuk padatan di sini. Ketika Pb ketemu iodin ini, dia akan membentuk padatan. Makanya dia akan menjadi berwarna kuning seperti ini padatannya. Nah, makanya produknya ada PbI2, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara reaksi presipitasi, kita juga akan mengenal namanya kelarutan ya, atau solubility. Kelarutan bukan P ya, tapi K, kelarutan. Kelarutan atau solubility adalah jumlah zat terlarut maksimal yang bisa dilarutkan dalam suatu pelarut dalam jumlah tertentu pada temperatur tertentu. Jadi volumenya tertentu, jumlahnya atau volumenya tertentu dan temperaturnya tertentu. Volume dari pelarutnya itu kita tentukan, temperaturnya tertentu. Nah, jumlah zat terlarut yang bisa dilarutkan pada pelarut dengan jumlah atau volume tertentu pada temperatur tertentu itu disebut kelarutan. Zat dikatakan terlarut ketika secara secara pandangan mata gitu ya, kita tidak menggunakan alat bantu gitu, itu dia terlarut. Jadi sudah tidak ada lagi gitu. Nah, ini contoh zat-zat yang dia terlarut dan tidak terlarut. Yang sebelah kiri atas ini adalah yang terlarut, yang ini, exception atau pengecualian, karena ini ada halida, halida kayak Cl minus, Br minus, iodin minus, ini dia terlarut. Tetapi halida untuk Ag+, Hg2+, Pb ini dia tidak terlarut, seperti itu. Sedangkan yang bawah ini insoluble compounds atau suatu zat yang dia tidak terlarut, yang sebelah kanan ini adalah exception-nya. Nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut. Nah, reaksi presipitasi ini sebenarnya dia, melibatkan pertukaran ion. Jadi dia melibatkan adanya reaksi ion gitu ya. Jadi molecular equation-nya, jadi persamaan molekulernya kan seperti ini ya, PbNO3 tambah 2Ki, PbI, 2KNO3. Lalu persamaan ioniknya seperti ini. Ini kita pecah-pecah satu-satu. Pb2 plus tambah 2NO3 minus, kita tambah 2K plus tambah 2I minus. Hasilnya ini juga kita pecah seperti ini. Nah, nah di sini kita lihat untuk PbI ini dia tidak ada ionnya ya, karena dia berupa solid di sini. Nah, ini ketika ada persamaan seperti ini seperti persamaan matematika. Ini kita coret ini, yang sama. Jadi 2NO3 ini dicoret dengan 2NO3, 2K plus di sini dicoret dengan 2K plus di sini. Hasilnya, persamaan akhirnya adalah seperti ini. Pb2 plus tambah 2I minus, ini menjadi PbI2. Seperti itu. Ya, reaksinya kurang lebih bisa disingkat seperti itu. Itu adalah reaksi presipitasi. Yang kedua adalah reaksi asam basa. Nah, menurut Arrhenius, asam itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, ini dia memiliki rasa kecut ya di sini ya. Lalu dia bisa mengakibatkan perubahan warna pada beberapa pewarna gitu. Lalu ini ada beberapa karakteristik lain yang mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini pada campuran larutan, asam ini ada yang bisa menghantarkan listrik. Beda dengan basa, ini masih menurut Arrhenius. Basa ini memiliki rasa pahit gitu ya, lalu dia licin kayak sabun gitu. Ini juga bisa mengakibatkan perubahan warna. Ini contohnya kertas lakmus ya, kertas lakmus gitu. Contohnya kertas lakmus. Lalu ini juga ada juga basa yang dia bisa menghantarkan listrik.
Nah, ada orang namanya Johannes Bronsted yang dia mengungkapkan atau memberikan terminologi terhadap asam dan basa. Makanya ada asam Bronsted dan basa Bronsted. Ini bukan kalau orang memiliki pacar anak muda itu brondong, ini Bronsted ya beda nih. Jadi asam Bronsted itu adalah yang menjadi donor proton, yang memberikan proton. Sedangkan basa Bronsted itu adalah zat atau komponen yang dia menerima proton. Contohnya seperti ini, HCl ditambah H2O menjadi H3O plus dan Cl minus. Ini kira-kira siapa? Wah, saya jadi Dora lagi. HCl atau H2O yang menjadi donor protonnya? Nah, benar, yang jadi donornya adalah HCl. Maka di sini namanya asam Bronsted. Jadi dia memberikan proton kepada H2O, seperti itu. Nah, ini reaksinya kalau dituliskan di persamaan molekulernya. Nah, ada juga terminologi asam monoprotik, nanti ada triprotik dan temannya lagi. Nah, maksudnya apa ini monoprotic acid? Nah, ini adalah suatu zat atau suatu campuran atau suatu komponen ketika dia terdisosiasi di dalam air, dia terpecah menjadi ionnya dan dia hanya memiliki satu ion H+, mono ya. Jadi dia cuma ada satu H+. Misal HCl hanya satu, HNO3 hanya satu, CH3COH ini yang asam cuma yang belakang ini ya, hanya satu. Lalu diprotik, sesuai namanya ini 2, misal H2SO4, ini kan hanya 2 ya, dia bisa melepaskan 2, 1, 2. Lalu triprotic acid, ini 3, H3PO4 contohnya, ini sekali, 2 kali, 3 kali. Ini hanya terminologi ya, biar teman-teman tidak bingung ketika nanti nemu di jurnal gitu. Nah, reaksi asam basa sendiri itu dibagi menjadi beberapa reaksi lagi. Jadi reaksi dalam larutan tadi ada presipitasi, asam basa, dan redoks. Nah, untuk reaksi asam basa sendiri ini dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah reaksi netralisasi, menetralkan. Asam dan basa saling menetralkan seperti itu. Contoh HCl dan NaOH ini menjadi garam dan air. Nah, ini untuk reaksi ioniknya seperti ini ya. Kenapa bisa menjadi NaCl dan H2O? Dan ini H+ tambah OH- ini sudah sangat umum ini menjadi H2O. Lalu yang kedua adalah reaksi asam basa yang dia menghasilkan gas. Reaksi asam basa yang menghasilkan gas. Ini contohnya Na2CO3 tambah 2HCl menghasilkan 2 NaCl dan H2CO3. Kok belum ada gasnya, Pak? Bentar, sabar, tenang, tenang, saudara. Nah, ini baru HCO3-nya ini dia bisa menjadi H2O dan CO2 dalam bentuk gas. Ini contoh yang lain ya, NaHCO3 tambah HCl, dia membentuk CO2 sebagai gasnya, yang bawahnya ini SO2, yang bawahnya lagi ini H2S. Ini adalah reaksi asam basa yang dia menghasilkan gas. Jadi ini bisa asam atau bisa basa yang direaksikannya. Kalau yang tadi asam tambah basa yang sebelumnya. Nah, di sini selanjutnya adalah reaksi redoks. Jadi tadi ada 2 ya, untuk reaksi asam basa, reaksi netralisasi, dan reaksi yang dia menghasilkan gas. Lalu untuk selanjutnya adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi redoks itu adalah reaksi transfer elektron. Jadi nanti ada transfer elektron, bukan uang ya. Jadi dia nggak pakai ATM, nggak pakai kartu ATM juga, nggak ke bank ini. Jadi ini di dalam glass beaker gitu. Reaksi oksidasi, ketika setengah reaksinya itu dia kehilangan elektron. Jadi oksidasi itu adalah reaksi yang dia kehilangan elektron. Reduksi dia adalah reaksi yang setengahnya itu dia mendapatkan elektron. Yuk, contoh oksidasi dan reduksi. 2Mg ditambah O2 menjadi 2MgO. Ini adalah padatan. Nah, seperti ini. Mg dia adalah ini, dia
kehilangan elektron, sedangkan O2 dia mendapatkan elektron. Jadi teman-teman ini nanti tahu mana yang teroksidasi dan mana yang tereduksi ya. Ini apa ayo? Wah, jadi Dora lagi. Kita buka slide sebelumnya kalau lupa. Oksidasi dia kehilangan, reduksi dia mendapatkan. Kita lihat di sini mana yang mendapatkan dan mana yang kehilangan. Sendiri ya. Ini yang kehilangan yang di atas, yang mendapatkan yang di bawah. Ini reaksi ketika kita tambahkan elektronnya. Jadi 2 MgO. Seperti itu. Nah, ini tidak kalah banyak jumlah dari tipe-tipe reaksi redoks. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran di sini cirinya adalah terjadinya suatu reaksi dengan oksigen. Reaksinya dengan oksigen. Dan di sini, salah, kombinasi dulu ya. Tak kira combustion, mohon maaf. Jadi reaksi kombinasi, sesuai namanya, kombinasi. Berarti di sini ada 2 atau lebih substansi yang bereaksi dan membentuk satu produk terkombinasi menjadi satu. Contoh S tambah O jadi SO, Al tambah Br, AlBr. Nah, yang kedua adalah dekomposisi. Nah, di sini kebalikan dari kombinasi, kalau kombinasi itu 2 komponen atau lebih menjadi satu, kalau di sini satu menjadi komponen-komponen penyusunnya gitu ya. Misal 2HgO menjadi Hg tambah O2, KClO menjadi KCl tambah O, NaH menjadi Na dan H, seperti itu. Nah, ini yang tadi, yang tak kira combustion tadi. Tadi ternyata combination. Nah, reaksi combustion atau pembakaran ini adalah kuncinya tadi ya, reaksinya terjadi dengan oksigen. Nah, di sini ciri-cirinya yang lain adalah terjadinya cahaya atau kilatan cahaya atau panas gitu ya. Bahkan tidak hanya panas, dia bisa menghasilkan api. Contoh C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 dan 4H2O. Lalu displacement, ini perpindahan tempat sesuai dengan namanya ya, displacement. Jadi di sini suatu ion pada suatu komponen yang direaksikan itu berpindah kepada komponen yang satunya gitu. Contoh 2Na tambah 2H2O menjadi 2NaOH plus H2. Di sini kan pindah ya untuk OH-nya. OH-nya pindah ke Na. Di sini juga sama. CaOH, OH-nya pindah ke Ca. Ini displacement, reaksi perpindahan. Nah, lalu apa sih gunanya kita mempelajari ini? Apakah bisa diaplikasikan? Ya bisa lah, kalau enggak bisa ya ngapain kita pelajari kan ya. Nah, ini orangnya ngapain ini? Apakah dia main sempritan, sempritan peluit gitu, ataukah dia merokok? Masa saya yang ngajari merokok? Enggak lah. Jadi ini adalah salah satu alat untuk mendeteksi apakah seseorang itu habis meminum alkohol atau tidak gitu ya. Jadi kalau di luar negeri, mungkin di Indonesia juga ya, ketika ada kasus tabrakan atau kasus, pengemudi ugal-ugalan gitu ya, dicek dia habis minum alkohol atau tidak. Nah, ini salah satu alat yang bisa digunakan ini ya, alatnya sebesar rokok, tapi ini bukan rokok. Ini Masnya ini, Mas Alex mungkin namanya ya, saya juga nggak tahu. Ini dia meniup gitu ya, alat ini. Jadi itu bagian dari alat ini ya, itu bukan permen, lollipop gitu. Jadi itu yang putih itu bagian dari alat ini, ditiup gitu. Nah, ngapain ditiup? Nah, ini dia mungkin ugal-ugalan atau habis nabrak orang dicek, dia ini habis minum alkohol apa tidak. Nah, di dalam alat ini sudah ada, potasium dikromat dan asam sulfat, seperti itu. K2Cr2O7 yang warnanya awalnya adalah kuning dan ada komponen ini. Ketika dia ternyata di nafasnya itu ada alkoholnya, jadi kalau dia habis minum alkohol, dia akan membentuk reaksinya menjadi asam asetat, lalu membuat kromium sulfat yang berwarna hijau dan potasium sulfat. Nah, perubahan warna ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah dia habis minum alkohol atau tidak. Nah, ini untuk cara kerjanya, skemanya, bagannya. Jadi awalnya dia berwarna berwarna kuning gitu ya. Ketika dia nafas, dar gitu, dia bercampur, kalau ada alkoholnya, cahaya ini dia akan menembus, si warna hijau dan dia akan memberikan gambaran dalam bentuk angka atau secara digital gitu ya. Kalau ini kan kayak speedometer yang
konvensional yang lama bukan digital ya. Sekarang mungkin sudah digital. Jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari alat ini. Ini juga reaksi dalam larutan ini, reaksi dalam larutan. Yang selanjutnya ini digunakan untuk industri-industri besar yang dia menambang, logam. Nah, logam itu paling banyak terdapat di lautan ya, di lautan. Nah, ini contohnya ini adalah penambangan logam tetapi dia dari air laut. Nah, di sini yang pertama adalah, CaCO3 ini dia di-dissolve dulu menjadi CaO dan CO2. Nah, ketika, CaO ini dia jadi CaCO3 ini kapur ya, banyak dijual ya. Nah, ketika si hasil ini, CaO ini, kalsium oksida ini, ditreatment dengan air laut, ini akan membentuk kalsium hidroksida, CaOH2. Nah, ini dia agak terlarut di dalam air dan dia terionisasi menjadi Ca2+ dan 2OH-. Seperti itu di dalam air laut. Nah, kelebihan dari OH- ini, nah di sini dia bisa bereaksi dengan ion-ion magnesium yang ada di air laut, yang dia akan mengakibatkan terbentuknya ini, padatan MgOH2. Nah, di sini disaring ini, MgOH2-nya ini disaring. Lalu dia setelah disaring, dia direaksikan dengan asam klorida, menghasilkan MgCl2 dan 2H2O. Nah, dari sini ini dilakukan namanya elektrolisis untuk memanen Mg-nya, untuk memanen magnesiumnya. Nah, ini juga runtutan ini memerlukan ilmu atau pengetahuan mengenai reaksi dalam larutan. Nah, ini 2 hal, ada banyak sekali fungsi dari mempelajari reaksi dalam larutan selain ini ya. Kalau yang di dalam lab kan sudah jelas ya, untuk praktikum, untuk penelitian itu sudah jelas. Tetapi dalam industri, dalam, kehidupan sehari-hari bisa tadi untuk mendeteksi alkohol atau ini untuk menambang, dalam tanda kutip, "menambang" gitu ya, magnesium dari lautan. Ini reaksinya dalam elektrolisis. Jadi elektrolilisnya ada di sebelah kiri ini ya. Ini Mg, ini menggunakan reaksi redoks kalau yang di sini, menggunakan elektrolisis, nanti hasil akhirnya adalah Mg dalam bentuk liquid dan Cl2 dalam bentuk gas. Kita bisa panen magnesiumnya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.